ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda masih di Mata Milenial Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semuanya? Bunda, hari ini aku punya topik bahasan yaitu prokes dan penguatan imun. Apa coba prokes? Protokol kesehatan ya Bun. Nah, seperti yang kita tahu, sama-sama kita tahu nih Bun, ternyata Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan kasus pasien COVID-19 tertinggi setiap harinya. Coba bayang pun Bun, kenapa bisa begitu? Walaupun pemerintah kita nggak capek-capek loh terus mengingatkan tentang protokol kesehatan, tapi masyarakat kita tuh masih aja nggak mau patuh gitu loh. Nah, hari ini aku akan bahas tentang prokes dan penguatan imun bersama tetap ya dokter kesayangan aku, Dr. Grace Hananta. Supaya bunda-bunda di rumah jadi patuh, yang tadinya nggak patuh ya kan dok ya, gitu ya. Nah, betul. selamat datang sambil ngomel sambil selamat datang. Ya loh, aku kesel loh, kenapa sih bunda-bunda pada nakal loh, nggak mau patuh sama anjuran pemerintah ya untuk jaga untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Dokter Grace selamat datang dan selamat bergabung dengan saya Bunda Renia. Bunda Renia. Aduh, dari tadi udah denger marah-marah ngomel-ngomel soal protokol kesehatan. Kenapa sih? Iya, habisnya masih banyak banget sih teman-teman di luar sana tuh yang nggak mau patuh. Itu sering banget deh saya lihat. Aduh, bingung saya. Tapi ya mengeluh gitu loh. Kapan nih COVID berakhir? Kapan COVID berakhir? Sementara mereka sendiri juga nggak mau berusaha buat nyetop penyebaran virus COVID ini gitu loh dok. Gimana? Iya, Namanya juga ibu-ibu yang ngomel lah kerjanya. Iya bener-bener ya. Soalnya memang kan kita protokol kesehatan itu adalah kunci. Nah, Jadi kalau misalnya nanya tadi bener, pandemi kapan selesainya sih gitu, harusnya nanya ke diri sendiri, kapan sih aku bisa disiplin pakai masker gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya emang udah bisa disiplin protokol kesehatan, insya Allah pandemi ini tuh bisa segera dikendalikan dengan baik banget Bun. exactly. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita nih Dokter Yuk. Grace. Coba dong tolong bunda-bunda tuh diingetin semuanya, siapapun deh yang nonton program persembahan untuk Bunda ini, seberapa pentingnya kah Dokter Grace protokol kesehatan ini? Aduh, penting banget. Jadi sangat-sangat penting karena gini, protokol kesehatan itu kan ada 3 ya yang utama. Yang utama. Ya, memakai masker. Nah, ini memakai masker ini kan stop. Tapi sebetulnya harus dengan benar. Karena cuma kalau pakai maskernya hanya nyentel di wajah aja, tapi nggak nutupin area hidung, area mulut, gitu ya, area dagu dengan benar ya sama aja. Gitu ya. Jadi protokolnya harus memakai masker dengan benar. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Nah, kan biasanya cuci tangan titik gitu kan. Ini mencuci tangan dengan benar juga. Nah, yang benar tuh seperti apa? Yang benar adalah menggunakan air dan sabun, atau kalau nggak ada air dan sabun menggunakan hand sanitizer yang benar ya, yang berkualitas baik gitu ya. Nah udah, yang ketiga protokol kesehatannya adalah jaga jarak. Nah kadang-kadang jaga jarak tuh ya udah deh, jaga jarak tuh kadang iya kadang lupa gitu ya. Padahal jaga jarak ini sangat penting. Kenapa? Yang nomor 3 ini jaga jarak karena gini, kita ngobrol aja pakai masker, itu droplets masih bisa keluar loh Bunda. Pakai masker ngobrol tanpa kita sadari, karena kan kita nggak bisa ngelihat droplets kita terlalu halus ya gitu. Nah dengan jaga jarak, kalau misalnya ternyata kita pakai masker, walaupun jarak masih masker droplets masih bisa keluar dari masker, kita masih bisa terlindungi dengan jaga jarak kan. Coba kalau kita nggak pakai masker, droplets itu jarak 1 meter masih bisa terpental. Ngomong aja nih, kalau kita teriak gitu ya, ngomel-ngomel nih misalnya, itu droplets kita terpental sampai 2 meter. Aku enggak, mudah-mudahan aku enggak tadi ya. Aduh dokter, kan ngarahnya ke sana. Iya, bukan ke situ ya Iya. untungnya. Yang ketiga, kalau kita nyanyi bersuara panjang gitu segala macam, droplets bisa mental terbawa angin sepanjang 3 meter. Bayangin. Jadi betapa pentingnya 3 serangkai ini dijalankan bersama-sama. Contoh, kalau misalnya memasker aja nggak mau cuci tangan, contoh nih ya, kita megang-megang barang, kucek-kucek mata. Nah loh, mata salah satu pintu masuk dari virus corona kan, jadi COVID juga bisa.
gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya kita cuma pilih ya udah deh mau nggak mau pakai masker tapi jaga jarak, ya nggak bisa juga. Gimana caranya kita teriak-teriak, ya kan? Abis pakai masker nggak enak, ya gimana? Namanya juga menghadapi pandemi yang juga baru, ya harus mau untuk berubah dan istilahnya kita mau untuk beradaptasi gitu dengan kebiasaan baru. Jadi benar-benar 3M ini adalah pokok kunci untuk penting banget supaya pengendalian dari COVID-19 ini bisa terjadi dengan cepat gitu. Iya. Udah tadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ada lagunya loh dari gerakan pakai masker. Harus benar. Apa tuh? Ada lagunya. Gimana? Coba Dok. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Gitu. Benar. Jadi gini, kan aku juga sebagai anggota komite kampanye publik lah gerakan pakai masker yang juga bergerak di Satgas penanganan COVID-19. Jadi kita semua ini mengedukasi, termasuk Mbak Rinia juga saat ini sedang mengingatkan untuk mengedukasi. Jadi dengan adanya lagu ini kan jadi terngiang-ngiang ya. Kalau terngiang, oh iya ya lupa nih pakai maskernya yang bener. Oh ya lupa belum cuci tangan gitu. Jadi benar-benar kita lakukan segala cara supaya apa? Kebiasaan baru ini cepat nempelnya ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa sih butuh banget nempel? Karena penting, sekali lagi sangat penting. Iya, ditambah lagi virus COVID ini bermutasinya cepet mutasi, betul. Nggak tahu kapan dia bermutasi, tiba-tiba ada yang jenis apalagi. Nah, tadi Bunda-Bunda tadi Dr. Grace sudah sangat detail nih mengingatkan dan menjelaskan apa sih protokol kesehatan itu. Nah, sekarang Dr. Grace kan baru-baru ini nih dirilis nih ada protokol kesehatan yang 5M. Nah, sebelumnya ada 3M, ada 3T, ada 2K gitu kan ya. Itu sebenarnya 3 miliar, 3 triliun sama 2.000 apa gimana sih, Dok? Coba tolong dijelasin, Dok. Apa bedanya tuh masing-masing? Jadi gini, kalau yang dulu kan 3M, 3T, 2K tuh panjangan gitu ya. Jadi disingkat menjadi 5M. Nah 5M itu apa sih, Dok? 5M itu adalah memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Gitu. Sedangkan itu adalah sebetulnya singkatannya sih dari si 3M dan 2K itu. Loh, kenapa 3T nggak ikut? 2K, karena 3T-nya beda lagi ceritanya. Itu tugas pemerintah. Gitu. Kalau yang dulu 3M kan tadi diulang lagi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dikurangi 2K. 2K itu adalah mengurangi kerumunan dan mengurangi kamar tertutup atau ruangan tertutup. Jadi kan ventilasi itu perlu supaya udara kan berganti ya. Nah, sekarang dimasukin lagi jadi 5M supaya lebih bagus. Lebih ringkes ya. Nah 3T itu tugas pemerintah dan tugas kita semua juga kalau misalnya memang kita berperan di dalam satu perusahaan misalnya gitu. Karena pemerintah itu kan 3T itu adalah tracing, testing, treatment. Walaupun kita juga bisa ngejalanin treatment, kita bisa isolasi mandiri sendiri dan sebagainya, tetapi disingkat lagi menjadi yang baru, namanya 5M. Lebih gampang kan ingatnya daripada 3M tambah 3T dikurangin 2K, kayaknya orang rumus matematika gitu ya. Apa itu? Nah disingkat aja jadi 5M. 5M. Untuk masyarakat umum 5M yang mesti lebih rajin kita sosialisasikan ya, Dok. Yes, betul. Gitu. Jadi ruangan-ruangan yang agak-agak kurang sirkulasinya di rumah Bunda-Bunda, coba mulai sering dibuka jendela-jendela sama pintu-pintu rumah ya. Betul. Tapi siang aja, jangan malam. Jangan, nanti kemalingan. Virusnya nggak datang, malingnya nyampe gitu ya, Dok ya. Nah terus bisa nggak sih, Dok, kan sekarang nih muncul nih klaster-klaster baru kan ya, ada family cluster lah, terus di kantor banyak banget tuh ya karyawan-karyawan kantor yang sekarang tiba-tiba nggak ketahuan kena aja gitu. Nah penyebarannya ini bisa di tracking? Sebetulnya bisa, misalnya di sebuah perusahaan gitu ya, benar-benar melakukan pengecekan berkala kepada karyawan-karyawannya setiap 2 minggu, setiap 1 bulan, ya 2 minggu deh misalnya, sehingga
yang karyawan yang OTG itu bisa ketahuan sebelum dia menjadi super spreader lagi kepada teman-teman rekan-rekan kerjaannya lainnya. Yang akhirnya apa? Kalau dari kantor bawanya itu pasti pulang ke rumah, sehingga sekarang klaster keluarga itu jadi banyak banget. Bayangin dulu kalau kita lihat yang terkena COVID-19 kita nggak kenal. Sekarang ini COVID-19 kita sudah deket banget sama kita. Kayak pengalaman saya, ada asisten rumah tangga saya terkena COVID-19. Pulang waktu kembali dari kampung ya. Terus kemudian saya lakukan isolasi mandiri sendiri. Kemudian saya cek kan ternyata positif. Dan kita lakukan isolasi mandiri yang lebih panjang lagi gitu. Jadi benar-benar hati-hati. Kita juga bisa berperan dalam tracing, testing, dan juga treatmentnya. Dalam kasus-kasus tertentu. Makanya jangan semua kesannya harus pemerintah. Dari kita juga harus bisa. Dari yang pemilik perusahaan bisa, dari kita keluarga juga bisa melakukan check up berkala. Dari mana caranya? Seandainya saya dulu dengan kementerian sering banget lagi keluar kota gitu kan, sosialisasi mengenai CHSE misalnya. Nah kemudian setiap kali saya pergi, saya harus cek. Nah pulangnya saya juga cek supaya saya yakin saya tidak membawa virus ke dalam rumah saya. Sehingga pengendalian klaster keluarga itu bisa terjadi. Bukan karena semata-mata klaster keluarga kok nggak bisa dikendalikan, bisa. Asal tadi peran bunda-bundanya juga harus kuat. Dalam arti kalau suaminya sering keluar kota, ya pulang isolasi mandiri dulu 3 hari misalnya, kemudian cek ke lab dan sebagainya. Untuk apa sih? Memang ada biaya yang dikeluarkan ya. Tetapi itu untuk keselamatan bersama. Jangan sampai nanti ada salah satu anggota keluarga yang masih kerja di luar, produktif di luar, tiba-tiba bawa pulang virus, nggak tahu karena OTG, kemudian akhirnya terkena orang-orang dengan ada yang komorbid ya, orang-orang terkasih di rumah ada komorbid, terus kemudian terjadi perburukan, gejala sedang berat kritis. Nah, kalau sampai meninggal kan sedih gitu loh. Jadi bener-bener ayo, pasti bisa. Semua kita harus lakukan. Karena apa? Pandemi ini tuh butuh kesadaran dan kepedulian kita gitu. Oke, tuh bunda-bunda. Enak nggak sih dimarahin sama 2 bunda? Satu bunda Grace, satu lagi bunda Renia, dua-duanya bawel ya. Tapi nggak apa-apa, ini semua demi kebaikan bunda-bunda semua. Dan aku tuh pengennya Indonesia tuh sehat, cepet bisa selesai lah ya. Terlewati semua dengan aman lah masalah COVID-19 ini gitu. Oh ya, apa tadi dok? Mengurangi mobilitas. Nah, itu kalau nggak penting-penting banget ya dok ya, tidak usah kemana-mana. Jangan kemana-mana gitu. Seperti jangan kemana-mana, karena aku dan Dokter Grace akan kembali lagi nanti di segmen yang kedua ya. Tunggu kita berdua balik lagi, kita mau break dulu sebentar. Bunda-bunda, kembali lagi bersama aku Renia dan Dokter Grace Hananta. Masih di persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Iya Bunda, sekarang kita masuk di segmen yang kedua. Masih membahas tentang protokol kesehatan dan penguatan imun. Anyway, dok, it seems unfair ya. Kita ngingetin Bunda tapi kita berdua di sini nggak pakai masker gitu kan ya. Tadi kita udah dicek ya di depan. Betul. Ya. Screening. Sudah screening. Untuk kebutuhan pekerjaan. Yes, benar. Jadi kalau misalnya udah screening kita akan lebih aman. Jadi kalau sekarang misalnya bunda-bunda nanya, aduh udah lama nih nggak ketemu arisan gimana? Nah sebisa mungkin kan kadang-kadang kan arisan pasti buka ya makan bareng. Dicek dulu rame-rame. Kan udah ada yang sekarang simple dan langsung ada ya swab antigen. Kan juga harganya kira-kira bisa rata-rata oke ya, nggak terlalu mahal seperti PCR gitu kan. Jadi sebelum ketemuan swab antigen dulu gitu seperti kita, sehingga pada saat ketemu tuh bisa
yakin gitu, setidaknya negatif. Dan tapi juga jangan sampai udah negatif jadi bener-bener Jadi nggak mau pakai kepedean. masker, kepedean. Nah. Karena hati-hati ada masa inkubasi yang tidak ketahuan dengan swab antigen. Jadi tetap aja mungkin ada yang sedang OTG tapi nggak disadari. Jadi tetap harus protokol kesehatan dengan ketat. Yes, benar sekali dok. Nah, kita lanjut lagi ke ngobrol-ngobrol masalah Oke. protokol kesehatan dan penguatan imun ini dokter. Menurut dokter Grace, protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ini udah efektif atau belum sih untuk menekan laju perkembangan ini nih, penularan COVID-19? Oke. Nah, kalau misalnya ditanya pemerintah nih udah bagus belum sih programnya? Nah, sebetulnya menurut saya program pemerintah mah sudah oke Luar ya. biasa ya. Luar biasa banget. Jadi tidak seperti negara-negara lain yang maksudnya akhirnya oke lockdown semua, akhirnya nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa selama sebulan dan sebagainya. Itu kan untuk Indonesia bisa mengkacaukan perekonomian gitu. Sedangkan presiden kita, kemudian pemerintahan kita itu benar-benar mendukung supaya perekonomian bisa tetap berjalan dengan PSBB gitu ya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah memberikan istilah fasilitasnya, hanya saja kita individu masyarakat yang harus mendukung itu. Caranya dengan disiplin menggunakan protokol kesehatan dimanapun. Kadang-kadang kalau kita sekarang ketemuan sama orang ngopi, yang rokok, gitu kan kumpul-kumpul ya, makan-makan, buka masker, lupa bahwa selama pakai masker gitu ya, jauh-jauh dari orang pakai masker. Giliran udah ketemu orang malah dibuka. Coba bayangin gitu kan. Sedangkan disitulah resiko penularan dari COVID-19 itu tinggi banget. Iya, Makan, ngobrol gitu. Kadang-kadang kalau jarak restorannya juga nggak dibatasin 1 meter kanan kiri nih. Kayak kita kan 1 meter lebih ya. Kalau misalnya mereka tidak dibatasi kan akhirnya droplets kemana-mana. Iya, gitu udah loh. susah deh mau tracking. Aku itu. ketularan dari siapa ya? Cuman gitu doang. Itu dia. Makanya bener-bener selama kita mau ketemu orang-orang, protokol kesehatan harus benar. Kalau makan gimana dok? Kan harus buka masker. Bener, makan aja dulu cepet. Yang udah selesai duluan pakai masker duluan. Sehingga mengingatkan yang lain bahwa oh iya ya udah selesai makan nih harus pakai masker. Jadi ngobrol-ngobrolnya tetap dengan masker. Gimana kalau ngobrol-ngobrolnya lewat WA aja ya dok ya, terus Zoom meeting aja gitu kan ya, bisa kan ya? Ya dunia teknologi kan udah virtual ya. Kalau Tapi mau kadang transfer aja tetap tapi Zoom meeting gitu. rasanya beda kalau kita nggak ketemu Iya sih, orang. emang. Tapi gini, walaupun kita, kalau dulu kan social distancing berarti kan semua menjauh gitu ya. Kalau sekarang physical distancing gitu. Physical distancing adalah tetap jaga jarak aman aja, pakai masker dengan benar, kita bisa ketemu Insya Allah orang aman ya, gitu. semua. Insya Allah aman. Kita bisa produktif kemana-mana, keluar kota, kita tetap sehat. Kenapa? Saya nih buktinya. Saya udah kemana-mana, sosialisasi, keluar kota, ke daerah, kemana gitu, sampai ke Bali, ke pasar-pasar Bali. Asal Jadi, disiplin. nah saya aja selalu tes sampai saat ini selalu negatif. Maksudnya alhamdulillahnya sehat selalu. Jadi kalau saya bisa, berarti semua orang bisa. Bisa juga. Nah, iya. kenapa bisa sampai ketularan COVID padahal sudah pakai masker? Karena keteledoran nggak sadar. Ketemu orang dianggapnya aman, nggak taunya ancaman. Ya kan? Dianggapnya aman, nggak taunya OTG. Gimana dong? Kan super spreader kan? Istilahnya nyebarinnya gampang sekali. Cukup 5 menit kok. Ngobrol sama dengan orang OTG gitu ya, 5 menit nggak pakai masker dua-duanya, itu bisa terinfeksi. Kalau OTG kuat kan imunnya, kalau ternyata udah pulang nih jadi OTG, terus ngobrol di meja makan sama orang tua, yang ayahnya udah hipertensi, ibunya udah diabetes dan sebagainya. Gitu kan, terus tiba-tiba mereka terkena COVID di meja makan rumah misalnya. Akhirnya yang satu masuk ICU, yang satu bagaimana kan kita nggak tahu. Gitu, so pentingnya adalah apa? Yang muda-muda juga harus jadi agen perubahan. Nggak bisa seenaknya nganggep badannya kuat gitu, imunitasnya kuat, protokolnya bisa sembarangan. Jangan sampai kita membawa sesuatu ke rumah untuk orang-orang yang kita sayang. Karena nggak semua orang kuat di dalam rumah. Anak-anak, iya, ya kan? betul. Daya tahan tubuhnya nah, beda-beda. daya tahan tubuhnya beda-beda. Jadi ayo, protokol kesehatan itu penting banget. Iya, tuh. Garis bawahi ya bunda-bunda. Nah, dari tadi kan dokter Grace ini mention tentang masker, hand sanitizer. Nah, dok, antara masker medis, non medis, sama masker kain, ini yang lebih efektif untuk nangkal virus COVID nih yang mana nih menurut dokter? Plus, milih hand sanitizer nih, apa yang harus diperhatikan sama bunda-bunda? Oke, nah kita mulai dari masker dulu ya. Masker itu kan memang ada jenis-jenis, ada KN95, ada masker medis, ada masker kain. Itu peruntukannya gimana? Kalau masker KN95 diperuntukkan adalah untuk yang ingin ke fasilitas kesehatan. Contohnya
orang-orang dengan penyakit komorbid yang harus rutin ke dokter check up. Ya, jadi pakailah KN95 karena pasti akan jauh lebih aman melindunginya. Tingkat perlindungannya kan di atas 95% tuh untuk menyaring virus debu bakteri kan. Wait, aku potong ya. Gitu. Nanti tim kreatif mungkin bisa ya nambahin gambarnya sambil dokter mention ya apa gitu ya, biar bunda-bunda juga tahu apa sih KN95 tuh kayak gimana bentuknya. betul. Oke, lanjut dok. Nah, kalau yang masker medis, gini, kalau KN95 itu rata-rata 5 lapis. Nah, makanya kan proteksinya lebih tebel gitu kan, tapi membuat nafas juga jadi nggak nyaman, sehingga untuk sehari-hari mungkin tidak disarankan. Karena apa? Aktivitasnya udah outdoor misalnya, panas, pakai KN95 pasti akan jadi lebih sulit untuk bernafas gitu ya. Walaupun masih bisa ya, jadi jangan sampai ngerasa kayak pakai masker KN95 jadi nggak nyaman. Enggak, maksud saya adalah kalau aktivitasnya biasa, tidak ke fasilitas kesehatan yang tidak banyak virusnya, cukup pakai masker medis. Oh, cukup pakai masker Gitu medis. ya. Masker medis saja 3 lapis, tapi memang sudah ada filter-filter yang sudah benar-benar standar khusus untuk dijadikan sebagai disebut masker medis. Nah, masker medis diperuntukkan untuk siapa? Kalau harian biasanya untuk usia-usia yang memang sudah lebih lanjut ya, di atas 50 tahun atau memang punya komorbid walaupun usianya muda, atau misalnya memang ada gangguan paru-paru, gangguan imun, sistem imun dan sebagainya gitu. Gunakanlah masker medis di kesehariannya. Nah, masker kain diperuntukkan untuk siapa? Untuk yang memang anak-anak muda yang masih sehat gitu ya, supaya apa? Setidaknya tidak boros lah. Kalau misalnya masker medis kan harus ganti setiap hari, dibuang berapa kali kan, berapa masker medis harus terbuang. Sedangkan kan kalau masker kain masih bisa berganti-ganti setiap hari gitu kan, tapi kan dicuci gitu. Nah, tetapi kalau ternyata anak muda mau pakai masker medis ya boleh-boleh aja. Tapi memang cost-nya atau biayanya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain. Nah, masker kain suka ada yang lagi yang nanya, "Dok, masker kain itu bagusnya berapa lapis?" Gitu kan. Kalau masker gitu ya, kamu pasti ketawa gara-gara Selapis aja udah ngap ya sebetulnya. Terus gimana mau nanya lapisan yang lain gitu ya. Jadi gini, kalau masker kain itu ada 3 lapis memang standar WHO ya, supaya apa? Filternya itu lebih bagus gitu. Walaupun lebih rendah nih daripada masker medis, tapi lebih bagus. Nah, kalau 2 lapis ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau 1 lapis boleh nggak? Kan sekarang katanya nggak boleh masker 1 lapis. Gitu kan? Jawabannya adalah tetap pakai aja. Kalau memang punyanya masker 1 lapis ya dipakai saja. Asal tetap protokol kesehatan yang lainnya dijalankan dengan benar. Ya, Contohnya cuci tangannya, jaga jaraknya, gini. 1 meter gitu ya, pakai masker 1 lapis. Misalnya gini, kalau tiup pakai masker 1 lapis ya, contoh ya, Marenia ya, tiup korek deh di depan gitu ya, atau lilin gitu. Kira-kira kalau depan sini mati nggak apinya? Pakai masker kain nih 1 lapis. Mati gitu kan. Tapi kalau ditaruh 1 meter kira-kira mati nggak? Enggak. Berarti kan setidaknya walaupun maskernya 1 lapis tetap bisa memberikan perlindungan, seandainya jaga jaraknya juga diterapkan dengan benar gitu. Jadi jangan semua orang kayak pakai masker 1 lapis nggak boleh kayak gini segala macam. Buat saya kalau emang dia mampunya pakai masker 1 lapis gimana? Seandainya perekonomiannya buat beli beras aja susah sekarang pandemi ya kan, buat beli makan aja susah, masa suruh paksa-paksa beli masker gitu. Makanya pakai masker 1 lapis nggak apa-apa, asal kalau kita ketemu sama yang masker 1 lapis jaga jaraknya yang benar supaya tetap terlindungi dari si masker 1 lapis. Gitu. Makanya kalau ini bunda-bunda nih, kita tuh harus semakin berbagi. Seandainya kita punya masker lebih di rumah gitu ya, ngelihat ada yang jalanan pakai masker 1 kain kan kasihan ya. Kita juga bisa berbagi untuk itu. Jadi kita bahagia juga, kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Iya. Dok, tadi dokter bilang ngomong hand sanitizer. Oh iya, belum ya, kelewatan deh. Sorry. Aku jadi lupa hand sanitizer. Tadi ditanya hand sanitizer seperti apa yang kita kira bagus gitu ya. Nah, bagus adalah kadar alkoholnya itu 60 sampai dengan 70%. Jadi kadar alkoholnya itu 60 sampai 70%. Jadi kalau kita seton dong. Bener, karena itu yang efektif untuk membunuh virus dan bakteri. Jadi seandainya kita oplos sendiri gitu ya, beli terus dioplosnya biar banyak, biar ini, yang penting ada alkoholnya. Kalau ternyata standar alkohol kandungannya itu di bawah itu, maka dia tidak terlalu efektif. Makanya standarnya adalah 60 sampai dengan 70%. Nah, kalau misalnya kita punya hand sanitizer juga sebaiknya menggunakannya tetap harus 6 langkah cuci tangan sampai kuku-kuku ya. Dan kalau bisa cari hand sanitizer yang setelah dipakai tuh dia kering.
Nggak lengket-lengket Jangan ya? lengket, karena lengket kenapa? Kalau kita pakai hand sanitizer lengket, mega-mega malah ngumpulin Iya. bakteri, gitu Bener, kan. bener, bener. Jadi carilah hand sanitizer yang hasil akhirnya itu kering. Gitu. Mau yang gel, mau yang cair, yang penting jangan efek terakhirnya Sampingnya lengket. Efek sampingnya lengket. Oke, nah berapa lama sih masker tuh sebaiknya kita pakai kalau masker medis? Kalau tadi kan kain ini ya bisa dicuci ulang gitu. Nah kalau medis tuh sebaiknya tiap hari ganti. Ya, kalau masker medis itu tetap sama masker kain sama. Setiap 4 jam kita harus ganti masker. Iya, ada alasannya loh. Kadang-kadang ngerasanya kayaknya 4 jam gitu kan, berarti aku seharian harus ganti masker berapa banyak gitu ya kalau masker medis. Ya memang harus seperti itu. Karena gini, karena pekerjaan seseorang, misalnya memang customer service, sales, marketing, Oh, ya, ketemuan yang- orang yang ketemu yang jualan, ngomong. ibu-ibu jualan segala macam, yang banyak kan bicara. ngomong terus gitu ya. Nah, masker itu kan jadi basah karena uap pernafasan, uap kita ngobrol, nafas segala macam. Kalau ternyata kita tidak menggantinya, maka akan terjadi pertumbuhan bakteri dan virus di masker kita sendiri. Karena kita sendiri. Karena basah, karena masker kita basah, akhirnya Iya. dia menjadi tempat yang nyaman untuk virus dan bakteri berkembang. Karena kan sebenarnya kita tuh menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 gitu ya. Iya. Karena kita pakai masker, abis kita hirup, kita keluarin, hirup lagi, keluarin lagi Enggak gitu. gitu, dengan pakai masker pertukaran udara tetap terjadi. Cuma akhirnya kan filter nih namanya, ya kan. iya. Kalau filter itu kan berarti yang dari luar disaring supaya masuk ke dalam bersih. Yang dari dalam keluar berarti disaring supaya gitu, ngerti gak? Jadi fungsinya kan filter. Jadi kalau ternyata ada yang pakai masker terus jerawatan, coba dicek lagi. Sering nggak ganti maskernya? Jangan-jangan sehari cuma pakai 1 masker. Oh. Nah, ya kan kenapa? Contoh nih, gigi bolong. Gigi bolong itu kan berarti ada bakterinya di dalam giginya ya, di dalam gigi bolongnya. Atau karang gigi. Terus kemudian kita pakai masker, kita berbicara, uap droplet kita membawa juga bakteri dari dalam mulut kita. Terpampanglah dia di masker kita berjam-jam nggak diganti udah basah. Lupa kadang-kadang besok dipakai lagi, ya kan? Itu kan berarti bakteri virus itu juga dari dalam, dan kalau kita hirup lagi balik kan juga bisa akhirnya jadi nelumnya sakit, akhirnya jadi batuk, mau flu dan sebagainya. Karena kadang-kadang kelalaian kita. Bukan Nggak karena ganti. ketidaktahuan kayaknya lebih tepatnya begitu. Ini kan kalau kayak gini aku jadi tahu, terus akunya merubah habit, maka ketahuan deh gue. Iya gitu. Jadi kalau ada yang ngerasa jerawatan, ada yang ngerasa nelennya sakit, ada yang tiba-tiba mau flu dan sebagainya, dicari deh. Penyebabnya bisa jadi salah satunya adalah jarang ganti masker. Jadi kalau udah basah belum 4 jam, ya udah tetap aja harus ganti. 1 jam nih ngomong, 2 jam ngomong terus pakai masker, ya udah tetap aja ganti masker yang baru. Masker kain lebih enak, stoknya lebih banyak, Iya. stok 6 gitu ya. Jadi kalau 2 jam lagi ngomong, ganti lagi supaya apa? Fresh kan? Kita napasnya juga enak. Bayangin kalau masker basah, kita suruh nafas di luar lagi outdoor keringetan. Kira-kira tambah pengap nggak tuh kira-kira? Biasanya kayak gitu. Jadi bikin, aduh kok jadi susah nafas ya? Padahal sebenarnya karena maskernya basah. Diganti masker yang baru, aduh nafasnya jadi lebih lega. Ya karena memang maskernya kering gitu. I see. Tuh kan ilmu lagi. Tapi Dokter Grace, kita harus break dulu nih dok. Oke. Ya bunda-bunda jangan kemana-mana, saya dan Dokter Grace harus break dulu sebentar. Nanti kita berdua akan balik lagi masih membahas tentang protokol kesehatan dan penguatan imun. We'll be back.
Bunda-bunda, balik lagi dengan aku Renia dan Dr. Grace Hananta di sini masih membahas tentang protokol kesehatan dan penguatan imun. Nah, tadi di awal segmen 1 segmen 2 kita udah habis nih ya ngebahas tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Sekali lagi aku tekankan harus dipatuhi oleh bunda-bunda dan semua pemirsa yang nonton persembahan untuk Bunda. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penguatan imun nih Dr. Grace nih. Tadi sebetulnya bukan dipatuhi, tapi dimengerti supaya dijalanin protokol kesehatannya. Oh gitu, dimengerti untuk akhirnya dijalankan gitu. Nah, ya kalau patuhi begitu. mah itu ya lalu lintas rambu-rambu. Oh iya, nggak tapi kan sekarang ada nggak sih dendanya kalau kita nggak pakai masker? Ada loh. Oh gitu, iya bener ya. Kalau satpol pp gitu ya lagi itu ya. Lagi angkut nanti ya. Masuk keranjang. Oke, lanjut ya soal penguatan imun. Apa sih sistem imun itu, Dr. Grace? Terus faktor apa aja yang bisa membantu kita untuk meningkatkan imun kita nih dok di masa pandemi ini? Makanannya, terus vitaminnya, olahraganya, segala sesuatu tentang penguatan imun dok. Oke, nah sistem imun itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana kita tuh menghadapi di luar ini kan ada polusi ya, ada bakteri, virus, debu, segala macam. Nah sistem imun itu adalah seperti prajurit di dalam tubuh kita yang selalu berjaga-jaga. Seandainya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, dia siap tuh untuk memeranginya. Gitu. Nah sistem imun ini harus dibangun dengan healthy lifestyle atau pola hidup yang sehat. Jadi tidak bisa dibangun sekejap. Gitu ya, karena kalau misalnya dibangunnya sekarang karena ada pandemi ya jadi baru minum vitamin, baru makan buah, baru makan sayur dan berharap supaya sehat gitu, padahal tidak. Sistem imun ini dibangunnya itu sudah dari pola hidup kita yang sudah kita jalani. Nah kalau sekarang mau akhirnya makan buah sayur ya sangat baik supaya menjaga sistem imunitas kita ke depannya gitu. Nah kalau ditanya apa sih yang bisa mensupport sistem imunitas kita supaya baik terus, supaya kita sehat terus gitu ya. Yang pertama tadi pasti dengan pola makan yang tepat. Nah pola makan yang tepat itu adalah kalau misalnya kita makan itu harus gizinya seimbang. Gizinya seimbang dalam arti gini, kan ada orang bilang kalau sekarang semua dimakan gitu ya supaya imunnya naik. Nah kalau semua yang dimakan tapi nggak seimbang sama aja, malah akhirnya menurunkan sistem imun. Overweight. Nah kalau overweight kan obesitas salah satu komorbid yang membuat COVID-19 itu penyakitnya menjadi lebih buruk gitu, ada risiko perburukan gitu ya. Nah sedangkan caranya adalah di gizi seimbang yang dimakan adalah karbohidrat, proteinnya juga hewani dan nabati gitu ya. Kemudian juga lemak sehat, vitamin dan mineral. Ini adalah komponen-komponen yang penting harus ada di pola makan kita. Kalau ternyata kita udah makan buah dan sayur setiap hari, berarti kita juga tidak terlalu perlu suplemen dari luar yang diproses gitu ya. Kita cukup dengan buah dan sayur, kita pasti akan juga udah sehat. Tapi kalau ternyata kita nggak suka makan sayur, anaknya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, ya sudah kita harus tambahkan vitamin-vitamin misalnya supaya bisa meningkatkan imunitas. Biar imbang ya. Betul. Tapi paling penting adalah memang jangan kita ambil dari yang diproses kan, akan lebih bagus kalau sumbernya dari yang alami gitu. Itu pola makan. Jadi yang alami akan jauh lebih bagus dan gizi seimbang. Yang kedua, olahraga itu seperti apa selama pandemi? Olahraga saja seperti biasanya, tetapi kalau kita di kerumunan tetap pakai masker. Nah kalau pakai masker kan ngap dok, nanti susah nafasnya. Kalau ngap kurangin dulu intensitas olahraganya. Biasanya kalau larinya ini agak ngebut dikit ya sekarang larinya santai. Sampai paru-paru kita bisa beradaptasi. Tubuh kita ini pinter loh untuk beradaptasi terhadap sesuatu. Jadi kalau sekarang kita harus olahraga di kerumunan, tetap mau ketemu orang-orang ya, pakai masker aja. Gitu, tapi intensitasnya dikurangin. Nanti pelan-pelan latih nafasnya sampai bisa intensitas yang lebih aktif lagi. Dan jangan lupa pakai maskernya yang membuat Anda bisa bernafas dengan nyaman. Jadi jangan yang 3 lapis 5 lapis itu ya kalau mau olahraga. Gini, kalau misalnya nyaman nggak apa-apa. Kalau ternyata Anda tidak nyaman gitu ya, ganti masker yang lebih cocok. Misalnya masker medis atau masker khusus olahraga ada gitu. Dan kalau ditanya durasinya berapa lama olahraga, ya durasi rata-rata 30 menit sampai dengan 1 jam. Olahraga jenisnya seperti apa? Disesuaikan lagi sama orangnya. Dikembalikan lagi maunya ya suka senam apa? Zumba, ya Zumba. Kan ya ada suka tuh lari. Tarian itu, ampun Bang Jago itu. Nah, aduh. Lagi booming juga. Lagi tuh. Nonton booming. nggak, Dok? Ih, tahu juga.
juga. Jadi bener-bener ya disesuaikan aja. Yang penting kita tuh happy. Ya kan, semua dijalani bener-bener jaga kesehatan. Jaga sehat itu nggak cuma fisik kan, Iya. itu juga harus jaga pikiran Mental kita. juga, Nah, jaga betul. hati dan perasaannya bunda-bunda supaya imunitas kita terjaga. Iya. Katanya kalau kita stres itu bisa mengganggu sistem imun kita ya dok, betul ya? Iya, betul. Itu bener banget. Jadi gini, contoh analoginya gini. Kalau seneng gitu ya, seneng banget sama kerjaannya. Terus disuruh kerjanya tuh dari Senin sampai Minggu, tapi seneng kerjaannya gitu. Itu bener-bener rasa capeknya paling sedikit gitu ya, capek fisik, tapi abis itu besok bangun tidur udah seger lagi, suka lagi ngerjainnya. Iya, Tapi karena kalau enjoy. hatinya lagi nggak enak gitu kan, bangun tidur aja udah nggak enak, disuruh kerja dari Senin sampai Minggu, baru kerja sampai Rabu juga udah drop. Iya, Masuk benar. angin lah, tiba-tiba apalah gitu. Karena apa? Berarti perasaan kita, pikiran kita, kesehatan spiritual dan mental kita sangat-sangat berpengaruh terhadap imunitas kita. Oke, berarti semuanya saling mendukung ya? Yes, namanya sehat secara holistik semuanya. Sehat tubuh, sehat pikiran, dan sehat jiwa. Mau nggak bisa kayak gitu biar cantik kayak Dokter Grace? Hey. Iya lah, masih unyu-unyu loh. Kalau bunda lihat orang langsung unyu-unyu beneran deh bun, aku nggak bohong. Aduh, pada buntut udah 2 ya. Oke, Dokter Grace, ada lagi yang tips yang mau Dokter Grace sampaikan ke bunda-bunda sebelum aku closing nih, Oke, terutama paling protokol kesehatan. paling tipsnya adalah gini. Kita sebagai perempuan gitu ya, jangan lupa untuk selalu ngingetin yang di rumah, suami, anak, orang tua, kakak, adik, Mbak yang kerja di rumah sekalipun mbak yang di ya. rumah. Apalagi yang banyak kan datang pulang gitu ya. Jadi benar-benar harus protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan dengan benar. Karena apa? Kita nggak pernah tahu OTG itu bisa di mana-mana, bisa orang-orang sekitar kita. Cara melindunginya adalah kita benar-benar harus waspada terhadap siapapun. Bukan berarti kita mencurigai, tetapi Iya. lebih baik kita mencegah daripada kita Mengobati. mengobati. Jadi tetap sehat dan bahagia gitu. Betul sekali. Iya, bunda-bunda, abis deh stok pertanyaan aku di episode protokol kesehatan dan penguatan imun kali ini. Saatnya saya dan Dokter Grace harus pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di persembahan untuk Bunda episode yang berikutnya. Semoga apa yang hari ini disampaikan oleh Dokter Grace bisa mengena ya di hatinya bunda-bunda dan jadi apa ya, memotivasi bunda-bunda untuk apa tadi, mengerti dan mengerti sehingga dapat peduli untuk menjalankannya, patuh supaya nggak kena denda gitu juga, tetap kekeh loh aku loh, Tetap harus ya. patuh tetap harus ada ya bunda-bunda. Patuhi terus, taati terus, dan jalani terus protokol kesehatan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan bunda-bunda dan keluarga bunda-bunda semua. Saya Renia harus pamit undur diri dulu dari program persembahan untuk Bunda di Mata Milenial Indonesia TV. Sampai jumpa di episode-episode yang berikutnya. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye-bye. Bye.